Amma ba'd. Akhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab bayan anna at-takfira al-mutlaq la yastalzimu takfir al-muayyan. Bab penjelasan bahwasanya at-takfir al-mutlaq, mengkafirkan secara mutlak, itu tidak berkonsekuensi mengkafirkan secara personal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Bab yang ada di hadapan kita adalah mengenai masalah at-takfir al-mutlaq dan takfir muayyan. Mengkafirkan orang itu ada dua macam. Jadi mengkafirkan bukan mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan itu jadi ada dua macam. Ada istilahnya at-takfir al-mutlaq, ada yang kedua adalah takfir al-muayyan. Takfir mutlak itu mengkafirkan tanpa nyebut personal. Jadi takfir menganggap kafir secara mutlak, tidak menunjuk hidung, tidak menunjuk orang tertentu, tidak menunjuk kelompok tertentu. Adapun takfir muayyan itu adalah mengkafirkan dengan menunjuk orang tertentu, tertentu. Atau dalam istilah sebagian para ulama itu adalah takfirul wasf dan takfirul ain. Itu satu makna. Mengkafirkan dengan sifat sama mengkafirkan langsung nunjuk ain, langsung nunjuk orang. Apa perbedaan antara keduanya? Takfir yang pertama kita namakan takfir mutlak atau kita katakan takfir wasf, gitu ya. Kita mengatakan barang siapa yang sujud kepada berhala maka dia kafir. Barang siapa yang menyatakan bahwa selain Allah ada yang ikut mengendalikan alam semesta maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang mendustakan ayat Allah, salah satu ayat Allah, maka dia kafir. Itu namanya kafir wasf. Jadi mengkafiri itu enggak nyebut orang tapi menggunakan sifat. Barang siapa yang begini, orang yang mempunyai karakter semacam itu, orang yang mempunyai sifat semacam ini, maka dia itu kafir. Itu namanya takfir mutlak atau takfir al-wasf. Yang kedua, takfir muayyan. Takfir muayyan itu nyebut nama, nyebut orang. Fulan ibnu fulan kafir. Fulan ibnu fulan dia itu telah kafir, telah keluar dari Islam. Mau dia nyebut begitu saja atau nyebut alasannya karena begini misalkan begitu ya. Maka kalau sudah nunjuk orang, kalau sudah nyebut orang, maka takfir itu menjadi takfir muayyan atau istilah yang lain takfir ain. Takfir ain. Nah, ada pun yang pertama para hadirin azanillahu yakum. Takfir yang pertama apa tadi? Takfir wasf atau takfir mutlak. Takfir itu jadi kita menyampaikannya ngikuti dalil yang ada. Dalam arti jika Allah dan Rasulnya mengatakan perbuatan ini kufur, perbuatan itu kufur, ucapan ini kafir, ucapan itu kufur, ya kita katakan apa adanya. Kita katakan adanya. Orang yang nyembah berhala maka dia kafir. Orang yang mengatakan Isa anak Allah maka dia kafir. Orang yang percaya ada Tuhan selain Allah maka dia kafir. Begitu. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah maka dia kafir. Orang yang mendustakan ini mendustakan itu maka dia itu adalah kafir. Semacam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan-perbuatan ini adalah kufur, ucapan-ucapan ini adalah kufur. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu di antara tiga unsur ketuhanan. Barang siapa yang mengatakan begitu maka dia kafir. Barang siapa yang berbuat begini maka dia kafir. Maka kita mengatakan itu seperti yang dikatakan, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah,
Tapi ucapan kita ini, ucapan takfir mutlak atau takfir wasf, itu gak berkonsekuensi kalau ada orang yang melakukan itu otomatis kafir. Jadi otomatis kafir. Kenapa? Untuk mengkafirkan secara personal itu butuh syarat yang ketat dan butuh hilangnya semua penghalang. Jadi butuh hilangnya semua penghalang. Ana ilustrasikan, ana sering menggunakan ilustrasi ini karena paling enak dipahami. Saya mengatakan barang siapa yang sujud kepada patung maka kafir. Barang siapa yang sujud kepada berhala maka kafir. Lalu ada orang yang nunjukkan ke anak, Ustaz, orang yang sujud sama berhala itu kafir. Ya, Ustaz, ini Ustaz, fulan ibnu fulan sujud sama berhala, ini fotonya. Ini fotonya. Kafir Ustaz. Sebentar, belum tentu. Lihat dulu orang itu kenapa. Kenapa? Yang saya katakan itu takfir wasf. Sifat perbuatan itu yang saya kafirkan. Kemutlakan perbuatan ini saya kafirkan. Adapun kalau ada orang melakukan, itu dilihat dulu. Maksudnya orang yang zahirnya muslim kemudian melakukan perbuatan tersebut. Kita tidak mengatakan orang yang memang zahirnya sudah beragama yani Hindu, sudah beragama Buddha. Kita mengatakan orang yang zahirnya muslim. Jadi maka apabila melakukan itu lihat dulu. Bisa jadi yani orang itu nggak sadar telah melakukan perbuatan jadi tersebut. Kabarnya bagaimana ya? Kabarnya misalkan ini ada orang di daerah yang banyak patungnya itu loh, mana? Trawulan. Ini daerah yang bekas Majapahit itu loh, Trawulan. Itu kan di sana, yani kalau di Surabaya itu pengrajin kerupuk, kok pengrajin kerupuk? Yani pembuat, yani produsen kerupuk. Kalau di daerah Trawulan itu produsen patung. Jadi orang-orangnya masyarakatnya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang ini, ada yang itu. Tapi semuanya mau agamanya apapun, penggawean itu rata-rata gawe patung. Gawe patung tuh ya macam-macam, ono gawe patung pitik, ono gawe patung bajul. Ini sampai gawe patung ini berhala, patung Siwa, patung Brahma, patung Wisnu, patung Sang Buddha, patung ini, patung itu. Lah, patung-patung itu ya koyo wong dodolan kerupuk di Surabaya kayak ngarepe omah. Patung-patung itu juga banyak di rumah-rumah memang dipajang kamu didol kok. Memang semacam itu. Lah, suatu ketika ada santri kan. Atau ketika ada santri atau ada ustadz lah. Yang dia itu sedang nyegat bis Trans 7. Ini Trans Jatim. Ini Trans 7 gara-gara Trans 7. Ini ya Trans Jatim ya. Pas nyegat di Alto di Alto. Enak-enaknya dia nyegat nyini bis itu di pinggir halte gitu ya. Enak-enak dia nyegat bis itu, lah kok nerima telepon itu masya Allah, beritanya yang dia teleponnya terima telepon itu sebuah berita yang amat sangat mengembirakan, sebuah berita yang amat sangat mengembirakan. Spontan saking gembiranya langsung sujud syukur. Sudah, orang yang gembira puncak itu gak mikir ngalor idul, pokoknya langsung sujud syukur. Dia itu nggak sadar kalau di depannya itu ada berhala. Dia itu nggak sadar kalau di depannya itu ada Wisnu, misalkan itu ya. Ada berhala Wisnu, ada Brahma, ada Siwa, gitu ya. Dalam kondisi itu terus ada orang lulu santri sujud ngarepe nyanyi patung, dicepret. Zaman saiki kan ono apa-apa itu difoto toh. Titik foto. Ono kecelakaan yang ono sing ribut moto kok. Ini gak nulung tapi ribut video. Serap bentar wong zaman saiki itu. Dia foto. Pada foto itu ditunjukkan ke saya. Jadi sebentar ya. Masalah ini sudah takfir muayyan, sudah takfir ain. Kalau sudah takfir ain itu masalahnya jadi beda. Jadi ditanyakan dulu sama beliau. Jadi kalau bahasa syariatnya itu iqamatul hujjah. Akhi. Jadi kok nyampe berita ke anak kalau jenengan itu sujud depannya patung. Lah, enggak pernah Ustaz. Enggak pernah. Ini fotonya. Dah di mana ya? Dilihat. Walah, ini tuh pas saat dilihat tanggal fotonya itu, lihat kondisinya, ini pas di Trawulan begini. Ya sudah selesai masalah. Jadi sujud kepada patung kalau dari sisi perbuatan itu kufur. Tapi kalau sudah personal, apakah orang fulan si A yang sujud depan patung kafir? Belum tentu. Lihat ini kondisi yang ada. Makanya dulu Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau lah yang tegas mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir.
Jadi barang siapa yang mengatakan man qala annal Qur'ana makhluk wa huwa kafir, itu kata Imam Ahmad. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan firman Allah, maka dia kafir. Statement beliau itu yani apa ya? Digawe apa ya? Gawe guyonan, gawe bahan apa itu? Apa ya? Gawe yani sesuatu yang didiskusikan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada di zamannya. Mereka mendatangi Ahmad rahimahullahu taala. Mereka mengatakan wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, kamu mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan yani Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Kami sekarang tegas mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Apakah menurut Anda kami kafir? Imam Ahmad mengatakan, "Lau kuntu qultuhu lakafart." Seandainya aku yang mengatakan itu, maka aku kafir. Walakin la ukaffirakum, tapi aku enggak mengkafirkan kalian. Li'annakum indi juhal. Karena bagiku kampeanku goblok-goblok kabeh. Dan wong goblok itu gak kena dikafirno. Enggak ngerti kok. Ini. Seandainya aku yang mengatakan itu, aku kafir. Tapi aku enggak mengkafirkan kalian karena bagiku kalian itu orang-orang goblok. Padahal itu adalah kiai-kiainya Mu'tazilah. Saiki ngono ya duwe pesantren opo, duwe jamaah opo, para kiai-kiai. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan lakin li'annakum indi juhal, karena bagiku kalian itu orang-orang bodoh. Ini orang-orang bodoh. Itu jelas ya ikhwan, athar para ulama, ketegasan para ulama. Jadi beliau membedakan sekali antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak boleh mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir, tegas dalam masalah itu. Tapi kalau didedepkan, Ustaz, Kiai Fulan mengatakan Quran itu makhluk loh Ustaz, kafir, sebentar. Ini urusan lain. Kalau sudah tunjuk hidung itu urusan lain. Lah, itu namanya jadi at-takfir. Makanya beliau mengatakan di sini, an-takfirul mutlaq la yastalzim takfirul muayyan. Mengkafirkan secara mutlak itu tidak berkonsekuensi mengkafirkan secara personal, dan ini juga berlaku bagi bid'ah. Jadi membid'ahkan secara sifat bukan berarti menuduh orang yang melakukan itu sebagai ahli bid'ah. Dan itu sudah kita katakan di awal-awal ya, Wan. Kita mengatakan barang ini perbuatan ini bid'ah, perbuatan itu bid'ah, perbuatan ini bid'ah, begitu ya. Tapi kalau sudah ditanyakan, Ustaz Fulan itu melakukan itu loh, mubtadi? Belum, enggak. Karena untuk mengatakan mubtadi dan tidak, yani ahli bid'ah dan tidak, itu butuh persyaratan ketat yang kita bahas di awal-awal kajian yani kitab Ilah yani Al-Mahajjah. Ya. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami enggak akan utus, yani kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Untuk apa ya? Untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menyampaikan ilmu kepada mereka. Yani karena bagi orang-orang yang bodoh tidak bisa dikafirkan. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Inna takfir lahu syurut wa mawani." Bahwasanya mengkafirkan yani mengkafirkan secara personal, mengkafirkan muayyan, itu butuh yani terpenuhinya syarat, semua syaratnya. Inilahu syurut wa mawani, ada syarat, ada penghalang, ada mani. Qad tantafi fi haqqil muayyan, yang mana syarat dan mawani atau penghalang itu bisa jadi enggak ada pada orang tertentu, fi haqqil muayyan, pada yani personal tertentu. Wa inna takfirul mutlaq la yastalzim takfir al muayyan, dan mengkafirkan secara mutlak itu tidak berkonsekuensi mengkafirkan secara personal, illa idza wujidatis syurutu wa intafatil mawani, kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan hilang semua penghalang. Wa qala kullun min asy-Syaikh Abdullah wa Ibrahim ibn asy-Syaikh Abdul Latif ibn Abdurrahman, dan berkata masing-masing dari Syekh Abdullah, Syekh Ibrahim, keduanya adalah putra dari Syekh Abdul Latif ibn yani Abdurrahman, yani Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, saya ingat nama begitu. Wa Syekh Sulaiman Ibn Sahman, mereka semuanya mengatakan wa mas'alatu takfiril muayyan mas'alatun ma'rufah, masalah tentang hukum mengkafirkan seorang muslim secara personal, secara tunjuk hidung langsung, itu mas'alatun ma'rufah, satu permasalahan yang sangat dipahami hukumnya. Idza qala qawlan yakunul qawlu bihi kufra, yani apabila yani seseorang itu mengucapkan satu ucapan yang ucapan itu adalah kekufuran,
Fayuqal, maka dikatakan man qala bihadzal qaul fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan ucapan semacam itu, barang siapa berkata semacam ini, maka dia kafir. Lakin, namun as-sahsul muayyan, orang tertentu, idza qala dzalika, apabila mengatakan itu, la yuhkamu bi kufrihi, ini tidak dihukumi dengan kekufurannya, hatta taquma alaihil hujjah, sampai tegak padanya hujjah, alladzi yukaffaru tarikuha, yang mana orang yang meninggalkannya bisa dikafirkan. Nah, ininya keterangan dari Imam Ibnu Taimiyah, keterangan dari itu enggak jauh dari apa yang Anda katakan tadi, ya kan. Jadi untuk mengkafirkan personal itu butuh terpenuhi semua syarat dan butuh tidak ada semua penghalang. Fihi masail. Apa saja syarat dan penghalangnya kita bahas pada bab berikutnya. Fihi masail, dalam masalah ini atau dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, la yalzamu minal wuqu' fil kufri ay yakuna fa'iluhu kafira. Tidak mengharuskan, tidak merupakan konsekuensi orang yang terjerumus ke dalam kekufuran pelakunya otomatis kafir. Dan ini yang harus difahamkan, ya kawan, kepada umat, terutama ya kawan, kalau di tengah masyarakat yang sangat antipati dengan kata-kata takfir, itu harus dijelaskan. Bahasanya itu benar-benar sangat jelas. Perbuatan itu kufur, ucapan itu kufur. Tapi Pak, saya nggak mengkafirkan pelakunya loh, yo. Saya nggak mengkafirkan yang mengatakan, tapi ucapan itu kufur. Harus jelas semacam itu. Kenapa? Ya, konsekuensi di tengah masyarakat itu kan, kalau takfir mutlak itu konsekuensinya takfir muayyan, dan itu yang sering jadi masalah. Jadi itu yang sering jadi masalah. Yang kedua, al-hukmu 'alal 'ain yakhtalifu anil hukmi 'alan naw'. Menghukumi secara personal itu berbeda dengan menghukumi secara, kitab ini kok istilah-istilah kok ini tuh ya. Menghukumi secara personal itu berbeda dengan menghukumi secara jenis, gitu aja lah. Mirip-mirip dengan tadi. Jadi untuk menghukumi secara personal, maka itu berbeda dengan menghukumi secara umum. Kita menghukumi secara umum itu lebih gampang, lebih longgar daripada kita menghukumi secara personal. Al-hukmu 'alal 'ain yatatallabu istifa' asy-syurut wa intifa' al-mawani. Menghukumi kepada orang tertentu secara personal itu konsekuensi, itu menuntut terpenuhinya semua syarat dan hilangnya semua penghalang. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-hadharu min takfiril a'yan. Peringatan keras jangan sampai mengkafirkan orang tertentu. Qabla tahaqquk, sebelum dipastikan, min tawaffurish syurut wa intifa'il mawani. Yaitu terpenuhinya semua syarat dan hilangnya semua penghalang. Nah, bab berikutnya ya kawan adalah perincian dari bab takfir. Perincian dari bab takfir. Masalah yang pertama adalah masalah bulughul ilm. Orang yang dikafirkan itu orang yang melakukan perbuatan kekufuran, itu bisa dikafirkan kalau orang itu telah nyampe kepadanya ilmu. Bulughul ilm ya kawan, itu bukan sekedar kongkon iki sering ana pengajian. Nek kapan mari pengajian iki sampean tetep gak gelem kafir. Lho kepiye? Iqamatul hujjah itu, bulughul ilm itu adalah orang itu nyampe kepadanya ilmu, benar-benar memahami dan hilang semua syubhat, hilang semua permasalahan yang ada dalam dirinya. Itu namanya bulugh al-ilm. Kalau dalam bahasa yang kondang di kalangan para ulama itu adalah iqamatul hujjah. Sudah ditegakkan kepadanya hujjah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para rasul itu bertugas untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tujuannya apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar orang-orang itu tidak memiliki lagi hujjah, alasan nanti di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Apa yang beliau inginkan dengan menyentumkan ayat ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dan tidak mau nanti di hari kiamat itu tatkala Allah itu bertanya, "Wahai hambaku, kenapa kamu itu kok menyembah patung, enggak menyembah kepadaku?" Lalu hamba itu mengatakan, "Ya Allah, lah kula mboten semerap kok. Enggak ada utusan kepada kami, enggak ada dai kepada kami, enggak ada pengajian kepada kami, saya enggak tahu." Saya enggak tahu. Allah itu enggak kepingin nanti di mahsyar itu akan terjadi.
Makanya Allah itu mengutus para rasul dan penerus para rasul. Para rasul ya para nabi dan para rasul, dan penerusnya itu para ulama-ulama, para penuntut ilmu, para yang mubalik kalau zaman kita sekarang, yang mereka menyampaikan agama kepada umat. Lah, kalau memang sudah disampaikan kepada mereka agama, sudah disampaikan kepada mereka ilmu, sudah disampaikan kepada mereka kebenaran, kok tetap nggak mau sampai dia mati di atas kesesatannya, kekufurannya, maka di alam akhirat mereka tidak lagi memiliki hujjah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami enggak pernah ngazab sebuah kaum sampai kami ngutus seorang rasul. Wa an Abi Hurairah, dan Nabi Hurairah, perhatikan hadis ini, Pak. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asrafa rajulun ala nafsih. Ada orang, ini Rasulullah cerita tentang kejadian dulu di zaman sebelum beliau, di zaman umat-umat yang terdahulu. Ada orang itu yang asrafa rajulun ala nafsi. Ada orang itu yang melakukan tindakan yakni dosa yang melampaui batas. Ini orang itu asraf, melakukan tindakan melampaui batas dalam dosanya. Wong itu pendosa kelas kakap. Gitu aja lah, gampang, bahasa gampangan nih. Orang ini adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa, dan orang itu menyadari. Kan orang berbuat dosa itu kan kadang ya, Wan, nggak tahu kalau itu dosa. Itu paling penting. Yang kedua, yani tahu kalau ini dosa. Yani hati ini tuh loro deh kalau melakukan itu, tapi gak bisa meninggalkan. Yani gak bisa, yani meninggalkan. Yani orang-orang semacam itu ya, jadi orang ada loh kelompok-kelompok yang semacam itu, misalkan ngerokok gitu ya. Mas, kenapa tuh kok ngerokok? Ngerti Ustaz, kalau niku ngerokok itu haram tuh ngerti. Nek rokok itu memudaratkan badan, memudaratkan agama itu ngerti. Lah kok gak ditinggalno, mboten sakit Ustaz. Ini belum bisa, cobalah bismillah, belum bisa Ustaz. Dia tahu gitu. Kalau itu berbuat, ini perbuatan, ini perbuatan dosa. Jangankan kelas kita ya, Wan. Ada sebagian ini kalangan pada zaman dahulu itu yang malah saking gandrungnya dengan homer itu gak bisa meninggalkan homer. Padahal ngerti kalau itu lebih, jadi pikirannya itu lebih api aku dicambuk daripada gak minum homer. Ini padahal ngerti loh, bar minum homer ketangkep itu dicambuk serapopo lah, pokoknya iso minum homer. Ini sebagian. Jadi ada orang-orang yang memang ini semacam, dan semoga Allah menjauhkan kita ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Tapi ada orang-orang yang semacam itu. Asrafa rajulun ala nafsih falamma hadarahul maut. Tatkala dia sudah hampir mati ya. Orang itu ngerti kalau dia itu pendosa. Punya iman dalam hatinya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman ada di surga, iman ada di neraka. Tapi dia enggak mampu meninggalkan sebuah dosa. Falamma hadarahul maut, tatkala dia sudah mau mati, sekarat gitu ya, mau mati, ausa bani, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Faqal, yani dia mengatakan, idza ana mittu fa ahrikuni. Nah, kalau nanti aku mati, bakarlah tubuhku. Fa ahrikuni, bakarlah ini tubuhku. Ini bukan orang Hindu Buddha loh. Ini tapi ini itu orang Muslim. Orang Muslim yang banyak berbuat dosa, saking yani khawatirnya nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala lalu diazab dengan azab akhirat, maka dia yani mengusahakan satu cara. Dia mengatakan, idza ana mittu, kalau nanti aku mati, fa ahrikuni, maka bakarlah tubuhku. Summashakuni, kemudian apa? Debunya itu dihancurkan, dileburkan loh. Ini sing bisa ono tulang-tulang itu ditumbuk, dihancurkan, lebur total dari tepung, dari debu. Yani summa dzuruni, yani firrih fil bahr. Kemudian bawakanlah yani abu jenazahku itu ke tengah lautan. Lah saat ada angin berhembus kencang itu taburno. Jadi akhirnya morak-marik kemana-mana gitu ya, ditaburno. Fa wallahi, demi Allah, la in qadira alayya rabbi, demi Allah, jika Allah mampu membangkitkan aku kembali, jika Allah itu mampu membangkitkan aku kembali, la yu'adzibuni adzaban ma 'adzabahu bihi ahad. Yani Allah itu pasti akan mengazabku dengan sebuah azab yang tidak pernah Allah itu mengazab orang lain dengan itu. Qal, berkata rawi Abu Hurairah,
Fafa'alu dzalik. Yani qala Rasulullah ya sing cerita ini. Fafa'alu dzalik. Karena wong tuane pesen kaya ngono, anake yo goblok pisan. Yani anake itu wong tuane pesen kaya ngono, bapake bar wafat dibakar. Yani bapake bar wafat itu dibakar. Nah, lalu melakukan yang dipesankan, jenazah. Yani abu jenazahnya dibawa ke yani ke kuburan, dibawa ke laut. Tatkala angin berembus kencang itu ditaburkan, ditaburkan itu. Faqala lil ard, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berkata kepada bumi, addi ma akhadti. Yani addi yani ma yani akhadti. Bahasa gampangane yani apa ya? Tunaikan tugas, yani tunaikan tugasmu gitu ya. Jadi kumpulkan semua abu jenazah, dikumpulkan jadi satu. Allah memerintahkan bumi, kumpulkan jadi satu. Fa idza huwa qa'im. Yani setelah dikumpulkan oleh bumi ya, dikumpulkan oleh Allah lalu dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa qa'im. Orang itu balik, dibangkitkan kembali, dikumpulkan lalu dihidupkan kembali. Faqala lahu, Allah berkata kepadanya. Ya Allah berkata yani kepadanya, "Ma hamalaka ala ma sana'at?" Sampeyan nglakoni ngono ku lho napa? Yani yang membuat kamu melakukan semacam itu, pendorong kamu melakukan perbuatan yang kamu lakukan itu apa? Qal, Allah ini bertanya kepada orang tadi yang mati itu. Qala, yani beliau mengatakan, yani orang itu mengatakan, khasyatuka ya Rabb, aku saking takutnya menghadapi azabmu ya Allah. Au qal makhafatuka ya Rabb, gitu ya. Aku melakukan itu karena saking khawatirnya, saking takutnya menghadapi azabmu ya Allah. Fa ghafara lahu bidzalik. Akhirnya Allah pun malah yani mengampuninya. Para jamaah yang taala, perbuatan yang dilakukan oleh orang ini ya, itu levelnya apa ya? Levelnya apa? Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang minta kepada anaknya untuk membakar tubuhnya, menaburkannya di tengah laut gitu saat angin kencang, itu level apa ya? Kufur. Pasti kufur. Kufurnya kelas kakap sudah. Pertama ya kawan, yani orang ini pertama pendosa besar. Dosa yani besar. Yang kedua, dia itu meminta kepada anak-anaknya untuk melakukan tindakan dosa. Luang jenazah kalau dibakar. Nih. Yang ketiga, dia meragukan kemampuan kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan orang mati. Dan itu jadi apa ya? Bukan sekedar dosa, tapi sampai level kufur. Orang itu jelas-jelas kafir. Maksudnya itu jadi ucapan itu, pesan itu, wasiat itu jelas-jelas kufur. Tatkala kemudian orang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, "Yani kamu melakukan perbuatan yang kamu lakukan itu ngapain? Sebabnya itu apa?" Dia jawabnya jujur, wong penjahat tapi lugu. Ini jujur, saya sangat takut kepadamu ya Allah. Saya sangat takut kepadamu, kalau sampai saya mati kemudian menghadap kepadamu, engkau akan mengazabku. Akhirnya Allah pun mengampuni dia. Kenapa ya? Karena yang kita katakan ya, perbuatannya kufur, tapi orangnya ini apa? Mati, tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tadi bodoh, nggak ngerti. Jadi orang tadi itu nggak ngerti kalau semacam itu tindakan jadi kekufuran. Jadi kalau jadi semacam itu tindakan jadi kekufuran. Itu jadi gambarannya. Wa an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah yani muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Qudamah ibn Mad'un, bahwasanya Qudamah ibn Mad'un. Qudamah ibn Mad'un yani itu apa ya? Yani seorang yang hidup pada zaman itu. Syaribal khamra bil Bahrain. Dia itu minum khamr di daerah Bahrain. Bahrain yang dulu ya, Bahrain yang sekarang. Fasyahida alaih. Yani lalu ada orang yang bersaksi kalau ternyata Qudamah ibn Mad'un itu apa? Minum khamr. Ketangkep gitu maksud gambarannya itu, ketangkep bahwasanya dia itu minum khamr. Summa su'ila fa'aqarra annahu syaribahu. Lalu ditanya oleh hakim. Yani summa aqarra, yani fa'aqarra, lalu dia ngaku annahu syaribahu, bahwasanya dia minum khamr. Faqala lahu Umar ibn Khattab, ma hamalaka ala dzalik? Yani ma hamalaka yani ala dzalik. Umar itu berkata kepada Qudamah ibn Mad'un, "Lah Mas, sampai kau tetap minum khamr ku napa?"
sebab kamu minum khamr itu apa? Dia mengatakan li'annallaha yaqul, kan Allah berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Yani kuda mengatakan lah, kan Allah mengatakan laisa 'alal ladzina amanu ini wa 'amilus solihati junahun, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fima ta'imu, mangan opo gak masalah. Yani bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang amal soleh tidak ada dosa. Fima ta'imu, makan ini apapun. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, asalkan mereka takwa, iman, amal soleh. Rapopo, Allah mengatakan rapopo. Iki yani tukang minum khamr tapi pinter dalil. Kadang-kadang nek kapan wong itu atine jelek ya, atine itu jahat. Tambah pinter kok tambah bahaya. Ini kapan atine jelek jadi wong goblok. Ini kenapa ya Wan? Hati itu kalau sudah jelek ya Wan, tambah pinter itu ilmunya malah digunakan untuk apa ya? Berbuat yang aneh-aneh. Makanya menyatukan itu. Anak pernah marah-marah sama santri. Gara-garanya itu suatu hari jadi anak itu terlambat sholat subuh. Terus terus di Sultan situ, di Sultan. Imam itu sudah amin. Imam itu sudah amin. Sudah lama kejadian, beberapa tahun yang lalu kejadiannya. Sudah amin gitu. Terus anak masuk, takbir masuk. Imam tatkala itu saya ingat anak baca amma yatasaalu. Saya ingat anak. Bocah-bocah itu, bahasa santri itu, guyonan di kamar mandi. Guyonan di kamar mandi. Sampai innalil muttaqina mafaza itu surat rami. Begitu sudah jelang-jelang rukuk, grutuk di masjid. Di masjid. Ana terus tanya sama kesantrian, ana lupa tatkala itu kesantriannya siapa. Akhi, gitu itu tiap hari. Gue sering, alasannya apa? Kan pokoknya dapat rukuk Ustaz, dapat 1 rakaat. Aku jengkel, astagfirullah. Iki kajian fikih mengalahkan tazkiyah. Loh Ustaz, kan dalam kan kalau dapat ruku wis dapat sak rakaat sebagai oleh ruku. Jadi imam itu maca takbiratul ihram pun nyawante. Amin nyawante. Delok. Jadi amma yatasalun nyawante. Jadi kenapa sik suwi to? Sak dawa. Wis jelang-jelang ruku itu langsung grutuk-grutuk di masjid. Grutuk-grutuk ke masjid. Lah kalau kajian fikihnya ya kan alasannya bener. Tapi kan jadi masalah ya kan. Ya ngono gara-gara kedahuluan ngerti fikih sadurunge ngerti adab. Kedahuluan ngerti fikih sadurunge ngerti adab. Makanya kenapa para ulama dulu itu mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Ilmu itu kalau mendahului adab itu kurang ajar tadi nih. Di salano ngeyel, kan di salano gregetno kuping. Kayak wong iki, minum khamr itu ditanya napa to sampean kok minum khamr iku napa? Mah dalil. Loh, kan Allah berkata, ora apa-apa. Pokoke wong itu iman, wong iku amal soleh, minum apapun, makan apapun enggak ada masalah toh, gitu. Jadi lalu beliau mengatakan laisa, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu, enggak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh apapun yang mereka makan. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, yang penting mereka itu takwa, iman, amal soleh. Wa ana minhum, dan aku termasuk mereka. Jadi aku termasuk mereka. Jadi sing apa itu iman, amal soleh. Jadi aku minum khamr ora apa-apa. Alasane ai minal muhajirin al awwalin wa min ahli badr wa min ahli uhud. Aku termasuk di kalangan mereka. Aku ora apa-apa, minum khamr ku ora apa-apa. Ya sak bener blas ya. Yani faqala lil qaum. Yani umat dhewe bingung jawabe piye wong iki ngono. Yani jawabe itu jadi piye orang ini. Faqala lil qaum, Umar terlalu berkata kepada para hadirin tatkala itu, ajibur rajul. Yani ajibur rajul, yani para masyayikh, para asatidzah, tolong ini dijawab nang. Jawabannya piye iki ngono. Umar dulu bingung jawabnya apa ngono. Ajibur rajul, fasakatu, para sahabat diam. Yani para sahabat diam, iya bener jawabannya piye ngono. Jawabannya orang ini piye ngono. Yani faqala li bin Abbas, karena enggak ada yang ngomong, maka Umar itu mengatakan kepada Ibn Abbas, yani ajib. Ibn Abbas jawab lah. Ibn Abbas tatkala itu kan masih kecil.
Ibnu Abbas tatkala itu masih junior. Ingat ya, Ibnu Abbas wafat, Rasulullah wafat, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Umurnya 13 tahun. Jadi 2 tahun kemudian Umar jadi khalifah. Umurnya masih 15 tahun. Jadi umurnya itu masih 15 tahun. Umar jadi khalifah 10 tahun. Berarti anggaplah kejadian di akhir masa pemerintahannya Umar, umurnya berapa itu masih 25 tahun. Saya bocah. Umur 25 tahun ya, dibandingkan dengan para sahabat-sahabat senior, itu kan saya bocah. Ini saya ustadz muda lah. Ini saya ustadz pengabdian kalau yang sekarang. Ini saya ustadz muda, saya guru pengabdian. Ini saya ustadz tidak muda, belum ustadz tidak senior, belum kiai. Ini senior, belum kiai sepuh. Ibnu Abbas dikatakan, kalau Ibnu Abbas itu kalau kita katakan ya Wan, ini kejadian di akhir masa pemerintahan Umar. Lah kalau masih di awal-awal pemerintahan Umar, saya umur 16, ini saya SMA kelas loro, ini kelas 1, ini saya bocil. Ini kalau Ibnu Abbas, ini Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, ajib. Ini sampai yang jawab. Kalau Abdullah bin Abbas mantap jawabnya. Ini faqal innama anzalaha udran liman syaribaha minal madhina qabla an tuharram. Ayat itu diturunkan oleh Allah sebagai bentuk uzur. Allah memberi uzur kepada orang yang pernah minum khamr, minum khamr sebelum diharamkan. Karena dulu di zaman para sahabat itu tatkala tatkala khamr diharamkan, sebagian sahabat itu sedih gitu. Ini gimana? Berarti kemarin penuh dengan dosa. Kemarin kita tukang minum khamr, sekarang haram. Berarti kemarin itu banyak dosa. Allah menurunkan ayat ini untuk menghibur mereka. Sing wis lah rapopo. Pokoke sampeyan saiki takwa, iman, amal saleh. Taib. Fa anzala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya khamar, judi, patung, undi nasib, itu adalah perbuatan kotor di antara perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar semoga kalian itu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Itu hujjatun alal baqiin. Ayat ini adalah hujjah terhadap semua ayat-ayat yang lain. Summa sa'ala man indahu 'anil haddi fiha. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang di situ, enake dihukumi apa wong iki? Enake orang ini dihukumi apa? Qala Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, innahu idza syariba hadza. Ali tatkala itu mengatakan, Umar itu kan setelah menjawabkan jawabannya Abdullah bin Abbas, bila tanya, sudah kalau begitu dia jelas-jelas salah karena minum khamar. Hukumnya apa? Dihukum apa? Jadi Ali bin Abi Thalib menjawab, innahu idza syariba hadza. Kalau orang itu minum khamr, itu ngomongi ngelantur. Hadza itu hadzayan, ngomongi ngelantur. Ya, benar ya. Orang mabuk itu kan ngomongi ngelantur ya. Itu hadza dengan zal ya, mula hadza. Ini itu zal ya, wan hadza. Hadza itu hadzayan. Ngomongi ngantur gitu. Wa idza hadza iftara. Lah wong iku nek ngomongin ngelantur bisa saja dia menuduh dusta orang lain. Fajliduhu 80, maka cambuk dia 80 kali. Dikiaskan kok? Apa? Dikiaskan kok? Orang yang nuduh orang lain berbuat zina itu hukumannya qadzaf. Hukumannya qadzaf, yaitu dihukum berapa? 80 kali. Anda enggak bahas masalah 40 80 itu masalah fikih yang panjang ya. Dihukum 40, dihukum 80, apakah hukuman itu had atau kata zir dan macam-macam, itu kajian fikih. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas di sini ya, Wan. Yang kita bahas di sini itu adalah orang tadi ya, Wan. Orang tadi itu menghalalkan minum khamr loh ini. Orang ini Qudamah ibn Mad'un itu menghalalkan minum khamr loh. Minum khamrnya wantai. Ditanya, ngaku. Dia kan lapo sampai minum khamr? Sampai minum khamr tuh. Oke. Pak video no gini, lah minum khamr, lo kan bukan nomor apa toh, nggak apa-apa toh. Lo wong Allah mengatakan begini begitu kok, aku termasuk mereka lo, nggak apa-apa, aku minum khamr apa-apa, minum khamr nggak apa-apa, begitu. Lah itu kan menghalalkan khamr tuh, menghalalkan khamr, memahami ayat salah, dan itu kufur loh, itu tindakan kekufuran. Tapi
tidak dikufurkan oleh para sahabat. Kenapa? Ya, karena at-ta'wil, salah faham. Salah paham. Lah, salah paham itu ya, kawan. Asa tidaknya kayak salah paham menunggu ustaz santri ya, kawan. Salah paham itu banyak kemungkinan. Kesalahan paham, salah moco, salah apa itu ganti salah. Cerita-cerita tentang salah paham itu banyak, kawan. Nah, jadi ada batu masyaihin itu cerita. Beliau itu mengatakan, dulu di kampung Ana itu, kata beliau, ada orang itu setiap kali mau sholat itu cari kambing, terus kambing itu didudukkan di depannya, lalu dia sholat menghadap kambing tersebut. Tatkala ditanya sama orang-orang, kenapa mas? Sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah. Orang-orang bingung tuh yo. Lah kok sunnah? Apa kata dia? Mengatakan Rasulullah SAW itu kalau mau sholat itu sholat amama al-anazah, anzah gitu ya. Menghadap kambing, menghadap kambing. Lah mas, salah moco mas. Ka'anzah, anazah itu tongkat. Tongkat yang ditancapkan ngarepe gawe gawe sutra. Nune diwaca sukun dadi mbek. Nune diwaca sukun dadi kambing. Tapi diwaca fathah jadi tongkat yang semacam itu. Ada yang lebih lucu ya. Ada salah satu orang gitu ya yang mengatakan kencingnya Rasulullah SAW itu suci. Kencingnya Rasulullah SAW itu suci. Tatkala ditanya, lah kok bisa? Apa dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Yang tanya itu kan salah satu alim gitu ya, tanya dalam Sahih Bukhari. Lah, masa dalam Sahih Bukhari? Coba carikan hadisnya, ambilkan hadisnya di bawah. Ternyata hadis, siapa itu yang tatkala ada sahabat melahirkan anak, fa akhadahu ila Rasulullah SAW, dibawa kepada Rasulullah SAW, fabala alaih, lalu Rasulullah mengencinginya. Kepiye to dul sing kencing itu bayine, bukan Rasulullah kencing. Fabala alaih, salah memahami dhamir. Fabala itu kan alaih gitu ya. Fabala alaih kan bisa jadi Rasulullah ngencingi bayi, atau bisa jadi bayi ngencingi Rasulullah. Sebenarnya dia ya bayi ngencingi Rasulullah. Masa Rasulullah ngencingi bayi? Surah bener plus. Lah, yang kesalahan-kesalahan semacam itu ya, itu sangat mungkin terjadi. Salah memahami kitab, salah memahami keterangan para ulama, salah memahami dalil. Salah memahami dalil. Gara-gara kadang-kadang salah membaca sebuah dalil. Yang semacam itu nggak bisa dikafirkan. Perbuatannya kufur jelas, tapi nggak bisa dikafirkan. Kenapa? Kalau sudah nunjuk orang, itu masalahnya jadi beda. Masalahnya itu jadi berbeda. Qala Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala fi asma'illahi wa sifatih. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah, la yakfuru bil jahli biha ahadun. Tidak ada seorang pun yang dianggap kufur karena nggak tahu masalah ini. Illa ba'da intiha'il khabar ilaihi biha, kecuali apa? Setelah jelas nyampe kepadanya berita. Qala Ibnu Taimiyah, fa inna takfira sahs al-muayyan wa jawaz qatlihi, sunya mengkafirkan orang tertentu dan boleh untuk membunuhnya, mauqufun ala an tablughahu al-hujjatun nabawiyyah. Berhenti, maksudnya itu terkait erat gitu ya dengan sampainya hujjah nabawiyah allati yakfuru man khalafaha, yang bisa kufur orang yang menyelisihinya. Wa illa falaysa kullu man jahila syai'an min ad-din yakfur. Kalau enggak begitu ya kawan, kata beliau, falaysa kullu man jahila syai'an min ad-din yakfur. Tidak semua orang yang enggak tahu urusan agama itu langsung dianggap kafir. Waqal, dan beliau mengatakan ma hadza ma'a anni daiman. Setelah semua keterangan ini, saya selalu wa man jalasani ya'lamu dzalika minni, orang yang sering duduk bersamaku, murid-muridku, teman-temanku, tahu persis tentang aku, tentang masalah ini. Anni min a'dhamin nasi nahyan an yunsaba muayyanun ila takfir wa tafsik wa ma'siyah.
Ini saya paling melarang seseorang itu dianggap apa? Kafir, dianggap fasik, dianggap ahli maksiat. Illa idza ulima annahu qad qamat alaihil hujjatur risaliyah. Kecuali setelah diketahui bahwasanya dia telah iqamatul hujjah, benar-benar hujjah itu nyampe kepada dia. Allati man khalafaha kana kafiran taratan. Yang orang yang mengingkarinya itu orang yang menyelisihinya bisa jadi kafir, au fasiqan ukhra, bisa jadi fasik, au asian ukhra, atau jadi ahli maksiat. Wa anni uqarriru, dan saya menetapkan annallaha qad ghafara li hadhil ummah khata'aha. Allah itu telah mengampuni umat ini kalau melakukan sesuatu karena enggak sengaja. Wa dzalika ya'ummul khata'a fil masail al-khabariyah al-qauliyah wal masail amaliyah. Dan ini berlaku untuk kesalahan yang tidak disengaja, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal perbuatan, dalam masalah ini hukum fikih. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa kesalahan. Fi ayat Nisa, dalam surat An-Nisa tadi, rusulan mubasysyirin wa mundhirin, qata Allahu ta'ala al-hujjata 'alal khalqi bi irsal rusul. Allah telah memutus hujjah bagi makhluk dengan diutusnya para rasul. Wa fiha, yang kedua, wa fiha, dalam ayat ini juga, annal hujjata la taqum illa bi irsalir rusul wa bulughil ilm. Bahwasanya hujjah itu enggak akan bisa tegak kecuali dengan diutusnya para rasul dan sampainya ilmu. Jadi ilmu itu benar-benar nyampe, diterangkan kepadanya sampai dia faham. Kemudian apa yang menjadi iskal, menjadi masalah yang rumit bagi dia difahami, lalu dijawab, diterangkan begitu. Fi ayatil Isra, dalam ayat Al-Isra, yaitu wa ma kunna mu'adzibin. Annal jahla bisyai' mani'un min luhuqil wa'id. Yani ketidaktahuan tentang sesuatu itu menghalangi orang dari terkena ancaman azab. Fi hadis Hudzaifah, dalam hadis Hudzaifah itu hadis apa? Mana hadis Hudzaifah? Kok hadis Hudzaifah? Hadis Abu Hurairah. Coba yang ketiga di kitab antum hadis Hudzaifah ya? Ya. Hadisnya Abu Hurairah kok. Fi hadis Abu Hurairah ya di kitab itu. Abu Hurairah. Kitabku sih yang salah berarti. Hah? Ya, kalau di sini ya itu dari bahasa sebutnya. Hah? Iya, di sini disebut. Bismillah. Pokoknya hadis yang tadi loh, hadis tentang orang ragu-ragu tadi loh. Iya. Anna syakka fi qudratillah ala ba'dil umur jahlan la yastalzimul kufra. Bahwasanya ragu-ragu tentang kekuasaan Allah terhadap satu perkara, sebagian perkara, karena enggak tahu, itu la yastalzimu al-kufra, tidak berkonsekuensi dikafirkan. Yang kelima, fi kisah Qudamah ibn Mad'un, dalam kisah Qudamah ibn Mad'un, annal muta'awwil al-mukhti' ma'fuun anhu, orang yang salah faham terhadap apa? Satu ayat gitu ya, maka itu dimaafkan. Salah faham ya Wan, dalam arti nggak ngawur loh ya Wan. Orang itu ngerti, yani seorang alim, seorang yang mapan ilmunya, tapi kemudian salah faham. Bukan orang yang nggak ngerti apa-apa kemudian ngawur maca Al-Quran memahami dewe, itu yani tambah gak karuan. Bulughul ilmi syartun fil hukmi bil kufur. Nyampainya ilmu itu syarat bisa dikufurkan, sebagaimana keterangan tadi. Min mawani'it takfir, di antara penghalang dikafirkan, mengkafirkan adalah al-jahl. Orang itu jadi enggak tahu, bodoh gitu ya. Min mawani'it takfir at-ta'wil, di antara penghalang dikafirkan itu adalah at-ta'wil, salah paham terhadap masalah hukum. Salah paham ya terhadap menjadi masalah hukum. Karena salah paham itu wakil. Jadi salah satu masyayikh itu pernah cerita, ada salah satu ikhwah katanya, itu setiap kali ke masjid itu sholat itu mesti bawa pisau kecil gitu. Ini selalu bawa pisau kecil. Lalu ditanya sama beliau, "Nak, kok sholat bawa pisau? Kenapa tuh, Nak?" "Sunnah, Ustaz." "Sunnah." "Lu sunnah? Jadi tolong tunjukkan kepada saya ilmunya, barangkali saya nggak tahu gitu." Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ataitumul masjidah fa'alaikum bisikinah." Apabila kalian masuk masjid, datang ke masjid, maka bawalah sikin. Bawalah ini pisau, sikinah, pisau kecil. Beliau mengatakan, "Nak, bukan sikinah, nak. Alaikum bisakinah."
Sakinah kan pisau tuh ya. Ini kalau dibaca sakinah, kalau kamu berangkat ke masjid maka berangkatlah dengan tenang, santun gitu, aja gerasa gerusu. Lho ruwet tuh ya, Man. Salah maca jadi ruwet. Engko nganggap apa? Ini sunnah bawa pisau, ruwet. Ini sunnah. Ini bawa pisau. Lah, hal ini semacam itu ya, jadi akhirnya jadi lelucon. Ini. Lah zaman sekarang yang lebih parah ya, Wan. Pisau ditulisi Salafi official. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan umat, sholat bawa pisau. Mana ruwet ya, Wan. Ini saya ditulisi ahlu sunnah official. Cumi sini lah. Atas ayat yang ke-9, al-udhru bil jahl amrun nisbi. Orang itu diberi uzur karena nggak tahu, karena jahal ya, karena kebodohan. Itu perkara yang nisbi. Faqad yuqbalul udhru bil jahli fi ba'dil umur dunal ba'd. Ini uzur dengan jahal, diberi uzur karena nggak tahu, itu kadang-kadang diterima dalam sebagian masalah. Wadzalika bihasabi wuduhil adillah, dan itu tergantung jelasnya dalil wal barahin wa khafaiha. Yani jelasnya dalil, jelasnya bukti, dan samarnya bukti dan dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya, ikhwan. Masalah udzur bil jahl itu masalah yang amat sangat panjang. Kapan orang itu dianggap yani dikasih uzur kalau dia mengatakan saya nggak tahu. Lihat kondisi ya, ikhwan. Lihat yani kondisi. Beda orang alim dengan orang yang awam. Beda antara masyarakat Arab dengan masyarakat yani ajam, beda dengan ini, beda dengan itu, karena yani beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Ada masalah-masalah yang gamblang, ada masalah-masalah yang yani enggak gamblang, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya insyaallah subhanahu wa ta'ala itu yang kita pelajari. Ini ya, kawan, mengkafirkan orang itu bukan perkara kewampang. Membid'ahkan orang juga bukan perkara gampang. Itu butuh yani kaidah-kaidah yang ketat di dalam kita memahami masalah-masalah syar'i. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan yani pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.